diperintahkan kata Rasul untuk sujud di atas 7 anggota. Kalau tidak di atas 7 anggota, tidak sah sujud. Kalau tidak sah sujud, karena sujud rukun salat, tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, maka belum salat. Kalau belum salat, enggak taubat, diulang, maka dia meninggal membawa satu dosa besar. Satu riwayat hadis, satu waktu salat yang kita tinggalkan, enggak kita kerjakan, 600 tahun di dalam neraka. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dalam satu hadis, ini tentang sujud. Apa kata Allah? Umirtu, aku perintahkan, kata Allah, an asjuda, bahwa sungguh sujud seseorang ala sab'ati a'ba'in, di atas 7 anggota. Berarti ini perintah Allah, hadis Rasulullah. Mana buktinya? Umirtu, kata Rasul, aku diperintahkan. Kalau aku diperintahkan, yang perintah langsung Allah. Karena Rasul itu yang dikerjakan itu tidak ada dari hawa nafsunya, semua diwahyukan. Berarti ketika sujud di dalam salat, termasuk sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, karena 4 sujud. Sujud 4, sujud 1, namanya 4. Sujud salat, sujud sahwi, sujud tilawah. Yang ingin saya sampaikan apa? Baik sujud salat, sujud sahwi dalam salat, karena tak ada sujud sahwi di luar salat. Kalau sujud syukur itu pun didapat di luar salat, tak boleh sujud syukur di dalam salat. Ada yang didapati dalam salat dan di luar salat, itulah sujud tilawah. Ada dikerjakan dalam salat, ada dikerjakan di luar salat. Yang ingin saya sampaikan, dari keempat nama sujud tersebut hukumnya 3, bentuknya 1, maka syarat sujud baru sah sujud 7 yang mengatakan Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'ba, aku diperintahkan, kata Rasul, untuk sujud di atas 7 anggota. Kalau tidak di atas 7 anggota, tidak sah sujud. Kalau tidak sah sujud, karena sujud rukun salat, tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, maka belum salat. Kalau belum salat, enggak taubat, diulang, maka dia meninggal membawa satu dosa besar. Satu riwayat hadis, satu waktu salat yang kita tinggalkan, enggak kita kerjakan, 600 tahun di dalam neraka lamanya. Satu waktu salat. Kalau banyak, hitung sendiri. Gara-gara sujud salat nggak ada 7 anggota, nggak ada rukun, nggak sah salat, nggak sah salat, nggak ada salat, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada 7 anggota ketika sujud. Apa yang pertama? Jabhatun, dahi. Maka dahi ketika sujud tidak boleh beralas dengan barang bawaan tubuh. Tetapi kalau beralas dengan barang bukan bawaan tubuh, la ba'sa, tidak bermasalah. Pak Ustaz, ada orang sujud rambut laki-lakinya kena dahi, sah sujud? Sah, karena yang diwajibkan bukan semua dahi kena tempat sujud, tetapi sebahagian dahi kena tempat sujud. Karena kalau kena tempat sujud dahi semua mesti digeleng-geleng, nanti batal salat karena bergerak 3 kali. Sebahagian boleh. Sama peci kita seperti ini, sujud dengan ini kan dahi juga. Apakah sah? Yang pertama jawab sah. Atau rambut, banyak anak-anak kita rambutnya panjang ke depan dulu, rambut Robin Hood. Iya, rambut Robin Hood panjang ke depan, nggak tahulah saya. Waktu di salat dia ditolak rambutnya. Ada yang nggak ditolak, tapi waktu sujud rambutnya ada di dahi. Apakah sah sujudnya? Jawab. Kalau sebahagian dahi ketika sujud itu kena bumi, sah. Artinya
dahi nggak wajib semua dahi kena bumi. Karena kalau semua dahi wajib kena bumi, mesti digerak-gerak seperti ini. Karena yang dikatakan dahi ini. Satu, japahatun. Yang kedua, dua telapak tangan. Dua telapak tangan mesti kena tempat sujud. Andai kata orang sujud, waktu sujud tangannya diangkat, digaruk. Ini ada kejadian. Waktu sujud tangannya diangkat, dia garuk. Berarti kurang satu, nggak sampai 7. Nggak cukup rukun sujud. Hati-hati. Dua telapak tangan. Udah berapa? 3. Satu dahi, dua telapak tangan. Yang ketiga, dua rukbataini. Lutut. Dua lutut mesti kena bumi. Bukan masalah beralas atau tidak. Yang tidak beralas dahi. Yang lainnya umpama lutut itu kalau beralas dengan barang bawaan tidak masalah, mesti kena bumi. Udah 5. Yang terakhir, dua perut ibu jari kaki. Khudmaini bahasa Arab. Dua perut jari ibu kaki. Bukan semua, sebahagian. Maka ada orang yang mengatakan ketika sujud kakinya didirikan, kakinya didirikan, maka tak kena bagian perut jari ibu kaki ke bumi, tak sah sujud. Kenapa? Enggak ada cukup syarat sah sujud. Ini yang perlu diperhatikan. Saya ulang, ini hadis Nabi. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'da. Aku diperintahkan untuk sujud. Berarti 4. Di atas 7 anggota. Dahi 1, 2 telapak tangan. Jadi 3, 2 lutut. Jadi 5, 2 perut jari ibu kaki. Maka mesti seperti ini paling kurang. Mesti perut jari kaki mesti kena bumi seperti ini. Jangan didirikan. Apalagi dibelakangkan. Ada orang sujud seperti ini kakinya ke belakang. Tak sah sujudnya. Kenapa? Gak ada syarat sujud. Ini perlu diperhatikan untuk kita bapak dan untuk kita ibu. Pak Ustaz, kami udah tahu. Alhamdulillah. Ngapain disampaikan? Yang namanya peringatan. Kenapa mesti diingat? Yang namanya manusia itu sering lupa. Maka mesti membuat peringatan.